Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, NIM 200301500050. Kelas PJKR A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat, yaitu peranan olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Baik, yang pertama itu pengertian disiplin. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau suatu bentuk tindakan, mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin bertujuan mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri, agar berperilaku tertib dan efisien. Pengertian disiplin menurut para ahli. Pengertian disiplin menurut De Jamarah adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Kedisiplinan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Klasifikasi disiplin. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku, tanpa peduli terhadap adanya tindakan pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Disiplin semu adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi tidak disertai kesehatan psikologis dan tidak disertai kesadaran untuk melakukan perintah-perintah pada saat pengawasan dan sanksi-sanksi kendor, maka akan hilang segala ketentuan dan peraturan. Mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Disiplin latihan merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting bagi atlet karena dapat diartikan sebagai kesadaran untuk menerima atau menolak ketentuan yang ada dengan cara bereaksi dan bertindak terhadap objek tertentu secara positif atau negatif. Disiplin latihan atlet adalah kesadaran dan ketaatan atlet terhadap ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan latihan. Pengertian kerjasama. Kerjasama cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan kelompok. Persyaratan kerjasama. Kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami. Yang ketiga, kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa. Yang keempat, kerjasama akan lebih mudah terjadi ketika dalam kelompok bersedia saling menolong. Yang kelima, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Jenis-jenis kerjasama. Yang pertama, kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama. Dibedakan menjadi dua, yaitu kerjasama setara dan kerjasama tidak setara. Kemudian yang kedua, kerjasama ditinjau dari proses kerjanya. Dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan kerjasama diferensiasi.
Kerjasama ditinjau dari perilaku kerjasama. Yang pertama yaitu kerjasama setara. Kerjasama setara ialah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Kerjasama tak setara. Kerjasama tak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Kerjasama ditinjau dari proses kerja. Yang pertama yaitu kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau companionable labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. Kedua yaitu kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer atau supplementary labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tidak dapat dilakukan sendiri. Kerjasama diferensiasi. Kerjasama diferensiasi adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerjasama secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama sebagai setiap orang kerjasama koaksi dan suplementer dapat digolongkan sebagai jenis kerjasama langsung. Sedangkan kerjasama diferensiasi tergolong jenis kerjasama tidak langsung. Kemudian selanjutnya itu pembagian kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya. Kerjasama internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Kemudian kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Tahap-tahap kerjasama. Pertama itu menyendiri. Yang kedua mengamati dan mengenal lingkungan. Yang ketiga merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Yang keempat terbuka untuk memberi dan menerima. Itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.